Nah, orang yang tenang ini kan berkesadaran. Dia bisa melambatkan energi yang bergerak. Kayak gitu. Oke. Dan untuk saran bagi pemula Mas yang baru menonton video kita ini, ini episode kedua ya berarti ya. Apa Mas? Teman-teman yang pasti ketika dapat ilmu baru itu ya praktek sih. Praktek ya. Iya ini Mas Bimo, ada teman-teman dari TikTok yang bertanya nih. Dari Ayani, Mas saya sudah ikut beberapa metode, tapi seolah-olah petunjuk itu belum dapat. Nah ini apatis juga Mas? Petunjuk belum dapat, itu artinya masih ada emosi bawah yang menyelimuti. Gitu. Jadi misalkan ini saya mungkin nanti kalau pas di meditasi saya contohkan slide-nya ya. Misalkan ini orang gitu ya. Lalu ini adalah kesadaran spiritual, sumbernya dari segala sumber. Nah, ini sebenarnya setiap hari itu berbicara, setiap hari ngasih petunjuk. Tetapi yang terjadi adalah apa? Selimutan emosi-emosi bawah ini nutupi sinyal dari atas. Nah, ketika petunjuk belum ada, berarti masih ada emosi di level bawah yang mengendap. Yang belum dilepaskan, karena ini bukan sekali praktik langsung selesai ya. Contoh, Mas saya sudah melepaskan emosi kebencian saya, marah saya. Tapi apakah itu abadi? Apakah besok tidak marah lagi? Apakah bangun tidur tidak sebel lagi? Gitu loh. Nah, contoh keberhasilan saya dalam melepas rasa khawatir itu akhirnya apa? Ketika disiplin terus-menerus, si khawatir udah nggak mau muncul lagi gitu loh. Dalam artian khawatir yang bukan sebagai alarm ya, tapi yang menggerogoti impian positif atau langkah positif untuk terwujud, itu khawatirnya sudah nggak mau muncul gitu. Kayak gitu. Dan ini target utamanya membersihkan, melepas kan bawah sadar ya Mas. Yeah. Dan tentunya kita secara natural ya kita nggak sadar gitu kan. Memang harus rutin ya untuk menjadi habit. Makanya nanti kehidupan repent itu disiplin melepas emosi bawah, otomatis masuk ke repent gitu. Jadi bukan repent itu caranya bagaimana gitu. Tapi repent itu adalah melepas kondisi bawah, otomatis masuk ke repent. Masuk ke repent itu otomatis sinyal petunjuk itu kencang banget. Oke. Gitu. Kalau masih belum dapat petunjuk, masih ada lapisan emosi bawah yang dijaga. Oke. Dari Daniel Ibrani, Mas untuk menjaga kesadaran, ada tipsnya Mas Bimo? Terima kasih. Kesadaran apa ini ya? Menjaga hidup berkesadaran itu ya lebih ini sih. Kalau yang pertama itu present pasti ya. Karena kan pikiran sering lompat ke sana kemari. Nah, salah satu cara melatih kesadaran adalah apa? Present. Gitu loh. Dan ini memang perlu latihan. Jadi bukan berarti gini, teman-teman ketika tahu cara menjaga kesadaran, lalu sepanjang hari sadar itu enggak. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ilmu kehidupan harus dipraktekkan. Gitu. Menjaga kesadaran itu sebuah keputusan, sebuah habit. Nggak bisa hanya dengan satu kali tahu caranya, lalu permanen. Gitu. Nah, ketika present, ketika sadar, ketika tenang, ya orang-orang tenang rata-rata berkesadaran. Kalau orang-orang yang panik, gerusa-gerusu, nah itu rata-rata mereka nggak tahu, nggak sadar bahwa mereka sedang panik, mereka sedang marah gitu. Tapi kalau orang tenang, itu cenderungnya jauh lebih sadar. Jadi yang pertama adalah present. Present itu pikirannya nggak lompat ke masa lalu, nggak lompat ke masa depan. Misal makan yang menikmati rasanya, aromanya, teksturnya, lalu kemudian hidup tenang, gitu. Makanya nanti teman-teman, kemarin sempat ada pertanyaan di grup juga, bagaimana sih kita akhirnya bisa menjadi peka terhadap energi, gitu. Karena energi ini kan
bergerak cepat gitu. Nah, orang-orang yang tenang itu mampu melambatkan pergerakan energi. Makanya ada yang nanya, Om sekarang kok jadi ya? Mas sekarang aku jadi bisa ngerasain orang lagi susah, lagi sedih, jadi lebih peka gitu loh. Karena dia lebih tenang. Gitu. Nah, orang yang tenang ini kan berkesadaran. Dia bisa melambatkan energi yang bergerak. Kayak gitu. Oke. Dan untuk saran bagi pemula Mas yang baru menonton video kita ini, ini episode kedua ya berarti ya. Apa Mas? Teman-teman yang pasti ketika dapat ilmu baru itu ya praktek sih. Praktek ya. Dan coba malam ini yang nonton live ya atau besok ketika tayang, sadari apakah Anda ada rasa apatis. Gitu. Kalau memang ada, saran saya ikut meditasi supaya nanti kita bahas lebih detail lagi. Karena kan harus praktek di dalam kondisi meditatif. Nanti saya pandu ngelepasinya bagaimana supaya teman-teman apatisnya berkurang. Karena siapa tahu teman-teman saya yakin sudah banyak belajar juga entah teknik apapun itu, tapi kalau apatis ini nggak dilepas juga akhirnya nggak gerak, nggak ngapa-ngapain dan nggak menghasilkan gitu ya. Jadi saran buat teman-teman yang baru nonton dan sebagainya, boleh belajar apapun boleh. Kemudian ketika belajar tentang kehidupan, pahami benang merahnya. Nanti teman-teman kalau sudah paham benang merahnya, repent nih bagaimana, akhirnya kehidupan simple. Nah, tinggal disiplin sepanjang hari. Kayak gitu. Itu nanti tujuan akhir dari repent ini akan menuju kemana, Mas? Kehidupan yang akan dicapai ketika kita sampai di repent ini. Ya, tadi hidup dalam kemudahan. Hidup dalam kemudahan. Ya, rata-rata kan orang kan saat ini kan mungkin ada beberapa yang mengalami hidup dalam kesusahan gitu ya. Sebentar ya teman-teman, ya tak geser yang di tutup dulu. Oke. Ya, rata-rata kan merasa hidupnya menderita, hidup di kekurangan dan sebagainya gitu. Nah, repent ini masuk ke dalam hidup kemudahan dan kelimpahan dari 3 aspek gitu. Karena banyak sekali saya juga ketemu beberapa orang yang fokusnya hanya mengejar uang. Kelimpahan tuh yang dimaksud kelimpahan adalah uang. Tapi dia lupa menikmati hidup. Ketika sudah kumpul uang, mau makan sate aja darah tinggi. Mau nikmatin gorengan aja asam urat. Mau olahraga udah nggak mampu. Apa fungsinya jet pribadi kalau naik di kursi roda? Gitu. Dengan yang nyangkul di sawah, tapi bisa lari-larian sama cucunya. Bukan berarti itu baik juga, tetapi bagusnya ya kelimpahan itu 3 aspek gitu loh. Seimbang ya. Seimbang, makanya goals-nya tuh ke arah sana nanti. Ketika hidup berlimpah, berarti dari sisi materi juga oke. Dari sisi emosional, vibrasinya di power, di kelimpahan. Dari sisi spiritual itu dekat dengannya. Gitu. Karena juga misalnya sudah berlimpah, sudah di vibrasi power, tapi kalau seolah-olah nggak butuh Tuhan, setelah ini kehidupan mau kemana kan gitu. Itu sombong berarti ya. Iya. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari video kita yang kemarin Mas. Di YT Purnomo Harmoni 6917. Saat awal membangun kelimpahan, keajaiban apa yang terjadi pertama kali hingga Mas Bimo menjadi beneran kaya? Keajaiban tuh banyak sekali ya. Kalau pertama kali ini saya harus ini ya, harus mengakses lumayan banyak karena pada saat jatuh pun saya juga dapat keajaiban. Yang pasti titik di mana saya mencapai 1 miliar pertama itu kan saat saya menjadi salah satu mentor di platform pelatihan digital marketing. Yang sebelumnya saya memang nggak ada basic di sana. Itu saya hanya lulus SMA, bukan orang IT. Tapi karena saya memulai belajar online tuh dari warnet, saya nggak punya laptop, handphone kentang 1 giga. Bahkan saat itu kakak saya bilang, handphonemu kayak gitu tapi bisa menghasilkan uang miliaran gitu saat itu. Berawal dari handphone yang seperti itu pun gitu. Nah, saat itu keajaiban yang saya alami adalah ketika ada pendaftaran untuk jadi mentor, saya itu secara pribadi pesimis. Apakah saya layak untuk jadi mentor yang pertama? Yang kedua, apakah omset saya masuk?
Nah, ternyata pada saat seleksi itu keajaibannya adalah, jadi keajaiban itu seperti kayak serba kebetulan. Terjadinya pada saat setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran kan omset kan pada banyak yang naik kan, apapun itu kan kebanyakan kan naik kan gitu loh. Mau fashion, mau apa gitu kan naik. Nah, ternyata pada saat pendaftaran mentor yang saya tidak ingin daftar, itu ada suara yang mengganggu saya. Pada saat saya mandi, pada saat saya makan, pada saat saya bengong, itu ganggu saya bahwa cek omsetmu, daftar sekarang. Karena saya belum ngecek, saya pikir kan syarat untuk jadi mentor itu kan ada syarat omset. Pikir saya, omsetku itu belum nyampe. Makanya suara itu ganggu terus. Itu pada saat kondisi saya punya cicilan 10 juta sebulan. Lebih kayaknya sih. Nah, kondisi masih ngontrak dan anak sudah 1 gitu ya. Harus balikin uang ke investor dan lain sebagainya. Nah, itu pada saat itu saya ada suara terus-menerus. Cek omset, daftar sekarang. Cek omset, daftar sekarang. Begitu saya ngecek, nah dari platform A dan platform B ternyata cukup untuk mendaftar. Saya pun kaget, loh, ternyata nyampe gitu loh. Yang saya tuh nggak pernah ngira, karena nggak pernah ngecek omset bulanan sih, paling harian aja yang dicek gitu. Kadang naik turun ya namanya bisnis. Dan setelah bulanan nyampe, begitu saya daftar, langsung dapat jadwal interview dan di ACC. Akhirnya di situ, wah itu petunjuknya lanjut lagi gitu. Tapi titik awalnya di situ. Keajaibannya adalah ternyata omset saya masuk untuk seleksi jadi mentor. Itu titik di mana awal saya mengalami kelimpahan dari sisi materi ya. Akhirnya bebas dari hutang, kemudian mencapai 1 miliar pertama. Dan di kondisi itu Mas Bimo sudah menerapkan ilmu vibrasi ini ya? Iya, saya sudah belajar ilmu vibrasi sebenarnya sebelum resign kerja itu sudah belajar. Oh gitu. Tahun 2014 sama Mas Arif Firha itu saya sudah belajar. Oke. Termasuk mentor pertamanya Mas Bimo ya Mas Arif? Iya, vibrasi pertama. Gitu. Tapi sebelumnya saya pernah ikut terapi pengembangan diri kan, MLM kan banyak kan bro gitu. Kalau mencapai ini ada seminar apa, ada apa kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Mujiati 81 dari YT kemarin ini. Mas Bimo kalau udah tua, nggak kerja, bagaimana bisa selalu dapat rezeki, Mas? Udah tua mungkin udah pensiun atau udah umurnya udah sepuh banget mungkin ya ini maksud. Nah, yang satu rezeki itu pasti dikelirkan dulu apa 3 aspek itu tetap dilibatkan. Kemudian ini yang dimaksud kalau kondisi repent berarti lawannya apa ya? Tidak repent mungkin gitu ya. Ini yang dimaksud orang menciptakan batasan. Kalau sudah tua itu kan berarti apa? Batasan. Oke. Padahal aslinya nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nggak peduli tua muda. Ya? KFC mereka di usia berapa penawarannya diterima ya? Kolonel Sanders itu ya, dia udah pensiunan itu, pensiun baru di ACC kan, resep KFC-nya. Betul. Atau cek lagi orang yang setua Anda yang bertanya ini, ada nggak yang tetap dapat rezeki? Gitu loh. Karena kalau ini saya dari kupas dari sisi ilmu bisnis ya. Cuan, keuntungan itu kan terjadi ketika ada apa? Ada masalah yang seseorang bisa memberikan solusi. Jualan itu kan memberikan solusi yang dibayar. Jualan itu kegiatan memberikan solusi yang dibayar. Orang bisa jual makanan karena ada masalah apa? Lapar. Nah, Bapak di kondisi sekarang, tahu nggak masalah orang-orang di usia Bapak sekarang apa? Contoh misal kesehatan, misal ketenangan, kedamaian atau apa. Kalau bisa melihat masalah itu, bisa menghadirkan solusinya, di situ ada cuan. Ini salah satu contoh ilmu bisnis ya. Tetapi sebelum ke sana, teman-teman jangan terjebak di yang terlihat. Masuk dulu kondisi repent. Gitu loh. Karena setiap orang nih stylenya beda-beda. Kalau misal saya kasih arahan untuk bisnis online, ya kalau dia paham online. Kalau enggak, gitu dan lain sebagainya. Jadi ini menelusurnya tuh sampai ke inti energinya, bukan yang terlihat itu. Partikel terkecilnya, yaitu adalah emotion. Ketika sudah tidak menciptakan batasan, berada di repent, semesta tidak akan diam. Oke. Gitu. Daripada kita bingung mikirin nanti rezeki gimana, nanti
kerja apa udah tua atau nanti kesempatan gimana, mending kita fokus masuk ke repen dulu ini ya Mas. Iya, ke repen. Nanti kan petunjuknya ada. Batasan terjadi pertama adalah dari pikiran logik. Ketika merasa sudah tua, pikiran logik tidak bisa mengakses apa lagi. Tapi ketika samudera kemungkinan dibuka, semesta tahu ada jalan di sini, ada jalan di situ. Kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya agak nyeleneh ini, Mad with Love. Malam Mas, bagaimana cara manifestasi menang lucky draw? Jackpot ya, menang. Saya belum pernah menang-menang hal begitu. Yang berhubungan dengan gambling, dengan itu saya bukan orang ahli di bidang itu. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab. Kecuali saya memang sudah jago menang lotre, menang Dewa Judi ya. Iya, gitu. Saya akan ceritakan detailnya gitu ya. Tapi saya tidak saya tipe yang menyukai hal-hal itu yang memang ada upaya realistis sesuai gitu. Gitu. Keajaiban yang benar-benar datang di jalan database yang saya punya gitu. Walaupun sebenarnya narik hal yang di luar itu juga oke, tapi kalau ke arah itu saya masih merasa belum clear gitu. Oke. Kayak gitu.